Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai kisah Nabi Muhammad SAW, yang mana saya akan mengambil tema yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Kita pasti pernah dengar, bahkan kita setiap tahunnya memperingatinya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj dengan hari Isra Mi'raj. Ketika arti Isra sendiri merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian kata Mi'raj yaitu kelanjutan perjalanan Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 dan surat An-Najm ayat 13-17. Itu banyak yang dan beberapa hadis yang menjelaskan mengenai peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW diajak malaikat Jibril menuju sumur Zam-Zam, di mana sumur Zam-Zam tersebut, tempat itulah malaikat Jibril membelah dada beliau yang kedua kalinya. Saat dulu beliau juga pernah dibelah dadanya ketika umur 4 tahun, dan beliau dibersihkan hati dan jiwanya dari prasangka buruk, baik sekecil apapun beliau dibersihkan, karena kali ini sebuah persiapan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini beliau melihat seekor hewan yang seperti kuda yang menyerupai kuda yang hewannya sangat besar, yang kali ini yang bernama buraq. Buraq adalah hewan yang ditunggangi Nabi Muhammad saat beliau perjalanan saat peristiwa Isra Mi'raj. Pada kali ini hewan buraq ini terakhir digunakan oleh Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu, dan beliau pada saat perjalanan ini beliau menunggangi buraq dengan melaju dengan cepat sekali. Di situ disebut dengan yang namanya Isra. Setelah beliau sampai ke Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat tadi, malaikat Jibril memberikan 2 gelas. 2 gelas tadi berisi, yang gelas pertama berisi khamar, yang gelas 2 berisi susu. Beliau Nabi Muhammad SAW memilih segelas air susu, dan malaikat Jibril berkata, "Kamu adalah pilihan yang tepat sesuai fitrah yang kau pilih." Kemudian saat itu beliau didampingi oleh malaikat Jibril. Beliau sampailah pada naik ke langit, yaitu langit pertama atau langit dunia. Beliau bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian beliau naik kembali ke langit kedua. Beliau Nabi Muhammad dan malaikat Jibril sama mengucapkan salam. Beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Kemudian beliau naik kembali ke langit ketiga. Beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian beliau naik lagi ke langit keempat, yaitu bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian beliau naik lagi ke langit kelima. Beliau bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian beliau naik lagi ke langit keenam. Beliau bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian beliau naik ke langit ketujuh, yaitu
bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ Nabi Ibrahim merupakan bapak dari para nabi. Beliau bangga sekali karena bertemu dengan cucunya yang sangat soleh, dan beliau bangga sekali dengan Nabi Muhammad. Kemudian di situ beliau sampainya di surga. Beliau disuguhkan betapa nikmatnya, betapa besarnya, betapa maha suci Allah yang berada di surga itu sangat menakjubkan. Dia disuguhkan dengan keindahan yang sangat luar biasa di surga. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, saya tidak bisa mengantarmu menemui Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah bertemunya antara Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan secara langsung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Kemudian beliau turun menuju langit ke-6. Beliau ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu?" Jawab Nabi Muhammad menjawab, "Saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatku untuk melaksanakan sholat 50 waktu." Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Aku yakin kamu meminta keringanan lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin umatmu pasti tidak mampu melakukan sholat tadi." Kemudian Nabi Muhammad langsung pergi ke langit tadi menemui Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan yaitu 10 rakaat, 10 waktu. Kemudian beliau turun lagi menemui Nabi Musa. Dan berapa yang Allah ringankan? Allah memerintahkan agar 10 waktu. Nah, situ Nabi Musa berkata lagi, "Saya yakin umatmu tidak bakal mampu melaksanakan 10 waktu tersebut." Dan Nabi Muhammad memikirkan, dan Nabi Muhammad langsung pergi naik lagi ke langit Sidratul Muntaha menemui Allah, dan Allah meringankan 5 waktu. Kemudian Nabi Muhammad turun lagi ke langit ke-6 menemui Nabi Musa, dan beliau berkata, "Alhamdulillah, saya sudah diberi amanat dari Allah untuk melaksanakan sholat kepada umatku yaitu 5 waktu." Dan Nabi Musa berkata, pasti umatmu belum mampu. Tapi Nabi Muhammad sangat malu. Saya percaya bahwa umatku pasti mampu 5 rakaat tadi. Kemudian beliau turun lagi dan beliau berpamitan dengan Nabi Musa, dan beliau langsung menaiki buruk tadi menuju Masjidil Aqsa tadi. Dan itulah kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Terutama Allah menyukai ibadah sholat. Dan kita sebagai umat manusia itu harus bangga, karena apalagi kita gak pernah sholat itu merupakan murka Allah. Karena Nabi Muhammad sudah berjerih payah agar bisa meringankan yang tadinya dari 50 waktu sampai 5 waktu sholat. Semoga kita mendapatkan barokah dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dari sedikit cerita dari peristiwa Isra Mi'raj yang dapat kita ambil hikmahnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.